Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Puspitasari dengan NIM 212410101017 dari Program Studi Sistem Informasi, kelas Sistem Basis Data A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas PostgreSQL tentang query where. Nah, di sini kita diberikan modul mengenai where untuk menyelesaikan soal-soal yang tidak di-bold dengan menggunakan PostgreSQL. Nah, soal-soal ini sudah saya pindahkan ke PostgreSQL. Jadi, kita tidak perlu melihat modulnya lagi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Oke, jadi untuk modul where ini di sini kita menggunakan database Northwind. Oke, mungkin perlu ditampilkan dulu ya tabel dari customer secara lengkap. Nah, sini kita tampilkan dulu. Nah, di sini jadi tabel customer itu memiliki kolom dan instance sebagai berikut. Ada customer ID, company name, contact title, address, city, region, postal code, hingga faksimil. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan customer hanya yang dari Brazil. Tuh. Caranya adalah dengan menggunakan query where. Jadi, untuk formatnya itu select bintang, jadi dipilih semua kolom dari tabel customers where, jadi maksudnya where dengan ketentuan lower country sama dengan petik Brazil. Ini maksudnya dari kolom country itu dicari yang Brazil. Dicari yang datanya hanya Brazil saja. Tetapi, kenapa di sini saya menggunakan lower? Fungsinya adalah untuk mengecilkan huruf, jadi tidak ada huruf yang semuanya data outputnya itu dianggap kecil semua, dilowerkan semua hurufnya. Jadi, sekalipun nanti di country ini ada yang isinya, misal dari Brazil ya, dari Brazil ini, yang itu isinya tuh huruf kapital semua, Brazil huruf kapital semua. Maka kalau semisal kita dituliskan hanya seperti ini, misal kita hanya menuliskan seperti ini, maka yang Brazil dengan huruf kapital semua itu tidak akan terbaca. Untuk itu kita di sini menggunakan lower untuk agar dapat membaca semua data yang berasal dari yang berisikan Brazil. Oke, langsung saja kita run. Nah, dapat kita lihat di sini saat di run semua tabel country ini berisi Brazil semuanya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Oke, di sini query-nya select bintang from products where discontinue sama dengan 0. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat dulu tabel customer itu seperti apa. Tabel products maksudnya. Tabel products itu seperti apa? Saran. Nah, jadi seperti ini. Tabel produk itu berisikan produk ID, produk name, hingga discontinued. Discontinued di sini maksudnya apabila dia berangka 1, maka dia itu discontinue 1. Itu berarti dia produknya masih diproduksi. Tetapi apabila 0, maka produk tersebut artinya sudah tidak diproduksi lagi. Oleh karenanya, untuk soal ini, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Maka, di sini menggunakan where discontinued sama dengan 0. Jadi, nanti akan ditampilkan semua produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Jadi, ada stoknya, tapi tidak
diproduksi lagi. Nih, untuk yang pertama ada aniseed sirup. Nah, itu ada di sini semuanya untuk tabel discontinued itu 0 semuanya. 0. Artinya semua produk ini sudah tidak diproduksi lagi. Oke, next. Soal yang ketiga tentang tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke, formatnya select supplier ID untuk menampilkan ID, company name untuk menampilkan nama perusahaan, dan alamat lengkap. Alamat lengkap ini di sini merupakan gabungan dari address, city, dan country. Di sini untuk penggabungnya saya menggunakan ornamen, koma, spasi. Gitu. Dan dialiaskan kolomnya dengan nama alamat lengkap. Nah, from suppliers, dari tabel suppliers, kemudian where lower country, ini tanda ini merupakan artinya tidak sama dengan gitu. Where country Kanada. Nah, untuk logika dari lower ini sama halnya seperti yang Brazil tadi. Berarti di sini kita maksud dari query ini tuh mencari di kolom country yang tidak sama dengan Kanada isinya. Nah, kenapa? Karena kita disuruh mencari perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke. Oke, setelah di-run, alamat lengkap di sini. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country. Address itu ini yang pertama, kemudian koma, city, koma, country. Nah, dapat dilihat di sini, country-nya itu tidak ada yang berasal dari Kanada. Adanya dari UK, USA, Japan, Spain, Australia, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah wildcard and left. Nah, satu, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung LTD. Jadi, pada PostgreSQL ini, di sini kita dapat mencari data yang ada kalimat itu kita cari yang mengandung satu atau dua karakter ini gitu. Misalkan itu ada sirup gitu. Kita cari dengan cari karakter yang mengandung huruf SI gitu misalkan, maka nanti sirup itu akan muncul. Nah, logikanya seperti itu. Untuk query-nya itu menggunakan I like ini. Kemudian persen LTD persen ini maksudnya di sini disuruh menampilkan yang mengandung kata LTD. Jadi di sini tidak peduli letak LTD-nya itu entah di depan, di tengah, ataupun di belakang. Itu tidak memperdulikan posisinya. Oleh karenanya di sini menggunakan persen di depan dan di belakang. Gitu. Jika yang misalkan dicari LTD tapi di belakang, maka seperti ini. Kemudian jika yang dicari yang di depan, maka persen yang di belakang dihapus. Jadi tanda persen itu merupakan tanda terserah. Artinya ada LTD tapi belakangnya terserah mau diisi karakter apa aja gitu. Nah, di sini menggunakan I like. Sebenarnya bisa menggunakan like. Ada dua cara menggunakan like dan I like. Tapi jika menggunakan like, maka itu memperhatikan lowercase dan uppercase gitu. Jadi misal kita ingin mencari LTD ya. Nah, di sini itu bisa, tapi harus di lower dulu si kolom company name-nya ini. Nah, untuk lebih simpelnya kita menggunakan I like, yang dimana tidak memperdulikan apakah dia lowercase atau uppercase gitu. Jadi tidak peduli semuanya. Pokoknya yang mengandung LTD dia comot. Oke, di sini dapatkan ada 3 data yang mengandung LTD. Yang pertama, Pavlova, LTD, LTD-nya di belakang. Kemudian Specialty Biscuits LTD, LTD-nya di belakang. Dan di sini Refrescas Americanas LTDA itu dia letaknya di tengah. Jadi tidak peduli di mana letak LTD-nya, yang penting dia mengandung kata LTD. Next, nomor 2, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Oke,
Untuk menyelesaikan hal itu menggunakan select bintang from employees, tabel employees, where first name kurang dari last name. Jadi di sini kenapa tidak menggunakan tidak menggunakan I like, tidak menggunakan person seperti ini, dan menggunakan while and gitu ya. Itu karena dengan cukup seperti ini saja, itu sistem akan mengurutkan huruf dari first name yang pertama dengan huruf dari last name yang pertama gitu. Apabila sama, maka dicek yang karakter kedua dari first name dan last name. Apabila sama, maka ke karakter yang ketiga gitu. Tapi jika ditemukan di karakter 1 atau 2, maka ya sudah artinya akan ditampilkan seperti itu gitu. Nah, mari kita buktikan. Nah, di sini ada F ini first name kurang dari last name. Mohon maaf. A lebih kecil dari F, J lebih kecil dari L, M lebih kecil dari S, dan A lebih kecil dari D. Seperti itu. Kemudian nomor 3, tampilkan suppliers yang huruf company name dan contact name-nya sama. Nah, di sini kita menggunakan substring. Substring ini untuk mencari karakter. Ya, itu untuk membandingkan atau pencarian karakter gitu. Oke, query-nya select bintang from suppliers where substring company name, nama kolom 1,1. Maksudnya ini dia karakter keberapa dan jumlahnya berapa yang mau dibandingkan gitu. Nah, jadi ini untuk satu koma yang pertama itu posisinya, kemudian yang kedua itu jumlahnya. Dibandingkan dengan substring dari contact name. Itu. Oke, kita run. Nah, di sini ternyata hanya didapatkan satu yang sama, yaitu huruf depan company name dan contact name-nya sama itu hanya si Mayumi ini. Si Mayumi Ono. Nah, ini M sama dengan M. Oke. Sebab selanjutnya adalah where mengenai kolom bertipe tanggal. Soal yang pertama, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Oke, mungkin kita tampilkan dulu ya. Ini select employees-nya. Tabel lengkapnya seperti apa? Oke, jadi tabel lengkap dari employee itu seperti ini. Disuruh cari nama perusahaan yang masuk setelah pekerja yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi hire date-nya yang hanya berada di tanggal 10 Desember 1992. Untuk mencari itu, berarti kita menggunakan where hire date lebih dari string, jadi tanggalnya itu maaf. Jadi ini karena si hire date itu formatnya tahun, strip bulan, strip hari, maka kita perlu menyamakan si format dari tabel yang akan kita bandingkan. Mohon maaf, dari kolom yang akan kita bandingkan. Jadi di sini formatnya sama, tahun, strip, bulan, strip, tanggal. Oke. Dicari apakah ada. Oh, ternyata ada di sini. Jadi yang masuk pekerja yang masuk setelah 10 Desember itu ada 6 karyawan. Oke, next. Tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Oke, mungkin pertama kita tampilkan dulu ya tabel ordernya. Tabel order. Nah, ini mohon maaf, ini nah baru muncul. Oke, tabel order lengkapnya seperti berikut. Untuk mencari jangka waktu antara pemesanan dan pengiriman, maka kita perlu melakukan suatu fungsi matematika, yakni pengurangan tanggal.
Tanggalnya itu ship date dikurangi order date. Kenapa? Karena order date ini merupakan tanggal di mana dia memesan suatu barang, dan ship date ini merupakan tanggal di mana barang akan dikirimkan. Nah, untuk mencari jangka waktunya, maka perlu dikurangi antara ship date dan order date. Kemudian karena di sini yang diminta adalah 10 hari, maka kita perlu mengekstraknya ke day. From age, ship date, order date. Jadi untuk selisihnya kita diekstrak ke day, baru dibandingkan lebih dari 10 hari. Oke, ada. Oke, jadi dapat dilihat di sini ternyata produk yang orders yang memiliki selisih 10 hari itu terdapat 119 orders. Oke. Selanjutnya adalah subbab or. Mungkin sebelumnya kita sudah mengenal antara and atau or ya. Mungkin di Matdis, atau di Arkom, atau dimanapun itu. Jadi sebenarnya konsepnya untuk or itu suatu syarat yang dapat dipenuhi, suatu syarat yang data akan ditampilkan apabila hanya memenuhi salah satunya. Nggak apa-apa. Jadi misal ada dua syarat nih. Hanya memenuhi syarat A saja. Syarat B nggak terpenuhi, tidak memenuhi syarat gitu. Maka tetap data akan ditampilkan. Kenapa? Karena dia menggunakan OR. Beda halnya dengan menggunakan AND. Nah, soal pertama, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Oke. Oke, di sini select bintang from products where discontinued sama dengan 0, artinya produk yang sudah tidak diproduksi lagi, or atau stok. Untuk menampilkan stok itu ada di kolom units in stock sama dengan 0. Nah, ini langsung saja dibandingkan, kayak dicari itu. Discontinued sama dengan 0, or units in stock sama dengan 0 gitu. Mudah aja. Nah, di sini kita lihat units in stock. Oke, diskon ini. Nah, di sini kenapa di sini ada units in stock yang tidak bernilai 0? Karena dia memenuhi discontinued sama dengan 0 gitu. Karena dia berlaku di sini, maka dia tetap ditampilkan. Di sini bernilai 0, di sini juga discontinued 1. Kenapa ditampilkan? Karena si unit in stock-nya bernilai 0. Gitu konsepnya. Kemudian selanjutnya yaitu tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Reorder ini merupakan suatu nama kolom dari tabel products. Jadi, untuk menyelesaikannya, select bintang from products where reorder level kurang dari 10 or units in stock lebih dari 100. Itu aja. Karena di sini diminta kurang dari 10, maka ya tanda kurang dari 10 dan unit in stock-nya lebih dari 100. Oke, kita run. Nah, di sini reorder level. Di sini reorder level dan units in stock. Di sini reorder level yang memenuhi yang kurang dari 10 nih. Ada yang lebih dari 10, tapi si unit in stock-nya lebih dari 100. Maka dua-dua data tersebut tetap ditampilkan gitu ya. Oke, next. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Oke, tampilkan nama. Nama dari employee itu kita di sini menggunakan nama gabungan dari nama depan dan nama belakang. Untuk menggabungkannya seperti materi sebelumnya, yaitu tentang penggabungan dua kolom, yakni menggunakan ini tanda kayak nilai mutlak gitu. Pagar 2. Kemudian yang tengah ini merupakan penggabungnya. Di sini saya menggunakan penggabung dengan spasi saja. Jadi first name, spasi last name, dialiaskan dengan nama. Kemudian usia employee itu diperoleh dengan mengurangi antara tanggal sekarang
dengan mohon maaf, masa kerja dulu. Masa kerja itu diperoleh dengan mengurangi sekarang dikurangi hire date, kapan dia masuk perusahaan. Nah, karena di sini itu diminta parameternya itu 35 tahun dan 60 tahun, maka kita dapat mengekstraknya ke year from age now, hire date as masa kerja. Ini merupakan alias aja nama kolomnya. Dan serta usia employee-nya itu sama, di extract year from age now, bedanya now dikurangi birth date karena yang dicari usia, bukan masa kerja. Untuk nama kolomnya itu usia. Oke, from employees, where extract year, ini sama sebenarnya, year now, hire date, tanggal sekarang dikurangi tanggal hari dia masuk pertama kali, yang lebih dari 35, kemudian atau di extract year from age now, dikurangi birth date-nya yang lebih dari 60 tahun. Kita run. Nah, didapatkan 6 pekerja. Masa kerja masa kerja lebih dari 35 tahun atau usianya lebih dari 60 tahun. Di sini masa kerjanya mungkin 30 ya, tapi usianya lebih dari 60. Sementara di sini semuanya itu ya, semuanya memenuhi yang lebih dari 60 tahun. Oke. Next, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Jadi di sini where itu ada dua, where biasa dan where in. Where in itu untuk mencari banyak data, banyak kemungkinan gitu. Oke, select bintang from employees where lower city, tinggal di London, Seattle, dan Tacoma ini merupakan ada di kolom city. Makanya di sini kita menggunakan kolom city in London, Seattle, Tacoma. Jadi perintah ini maksudnya gini, carilah di kolom city yang dia itu datanya merupakan London, Seattle, dan Tacoma gitu. Selain itu nggak boleh ditampilkan karena itulah fungsinya where in. Oke, kita run. Nah, di sini untuk city tidak ada yang di luar Seattle, Tacoma maupun London. Semuanya itu hanya berasal dari tiga itu saja. Oke, next. Sekarang masuk ke operator N. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember tahun 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi untuk OR tadi itu apabila hanya memenuhi satu syarat saja itu sudah dapat ditampilkan datanya. Tapi berbeda dengan N. Jika N ini kedua-dua syaratnya harus dipenuhi. Maka jika memenuhi keduanya, barulah dia akan dapat ditampilkan datanya. Misalkan ada dua syarat A dan B. Jika dia hanya memenuhi B saja atau A saja, maka data tersebut tidak dapat ditampilkan. Oke, di sini. Untuk dari kondisi di atas, yaitu select bintang from orders where order date lebih dari. Oke, order date ini formatnya mengikuti dari kolom order date, yaitu tahun, strip bulan, strip tanggal. And extract day from age, ship date, order date. Jadi untuk yang harus dikapalkan itu dapat dicari dengan masa waktu kan itu 20 hari setelah order, maka dia dapat dicari dengan mengurangi tanggal hari pengiriman dengan hari pemesanan. Yang dimana paling lambat 20 hari setelah order. Artinya hari ke-20 pun tidak apa-apa. Artinya makanya di sini kurang dari sama dengan 20 gitu. Kemudian kita run. Sebentar, masih loading. Oke, di sini
setelah di run itu order date lebih dari semuanya lebih dari ini ya, 25 Desember 1996. Dan untuk jaraknya itu pastinya ini kurang dari sama dengan 20. Contohnya ini yang tanggal 26 Desember dengan 3 Januari itu hanya berjarak bulan Desember 4, 7, seminggu, 7 atau 8 hari lah. Jadi itu memenuhi syarat, makanya dia ditampilkan. Oke, kondisi selanjutnya, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Query-nya, select bintang from products where discontinue sama dengan 0, yang stoknya lebih dari 0. Oke, kita run. Nah, stoknya lebih dari 0, discontinue 0. Semuanya pasti memenuhi. Berbeda dengan OR tadi, yang OR tadi salah satu memenuhi aja ditampilkan gitu. Tapi kalau yang di N itu harus memenuhi kedua-duanya. Buktinya di sini untuk yang discontinue semuanya 0, nggak ada yang 1. Sementara yang units in stock semuanya lebih dari 0, tidak ada yang sama dengan 0 ataupun kurang dari 0. Ya, nggak bisa sih ya untuk yang kurang dari 0. Next, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Oke, jadi ID genap dapat kita akali dengan apabila ID tersebut dibagi dengan 2, maka hasilnya 0. Kenapa? Karena semua angka genap yang dibagi dengan 2 itu tidak ada sisa. Sisanya itu 0 gitu. Maka untuk query-nya itu seperti berikut. Where product ID modulo 2 sama dengan 0. Jadi maksudnya di sini product ID yang habis dibagi 2. Dan unit price lebih dari $5. Oke. Kita run. Oh, nggak ke blok yang S-nya. Nah, di sini untuk produk ID semuanya genap. 2, 4, 6, 8, 10 semuanya genap. Unit price-nya pasti lebih dari $5. Oke. Next. Tampilkan produk yang harganya $5 hingga $10 menggunakan Bitwin. Jadi Bitwin ini di antara 5 dan 10 sesuai dengan arti kata dari bahasa Inggrisnya lah. Nah, di sini untuk mencarinya itu unit price, harga produk yang harganya di antara 5 dan 10. Tuh. Kenaran. Oke, setelah dijalankan ada 12 produk. Ya, di sini itu 5 itu masih termasuk sebenarnya. 5 antara 5 dan 10. 10 juga masih termasuk di sini. 10, 6, 9,2, 10. Selanjutnya gabungan N dan OR. Nah, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember tahun 1996 yang harus dikapalkan 20 hingga 30 hari setelah pemesanan. Jadi query-nya itu select bintang from orders where order date itu disesuaikan dengan format GC order date yaitu 25 Desember tahun 1996. Dan karena di sini yang diminta itu syaratnya hari, maka kita ekstrak dulu ke hari, extract day from age, ship date, order date between di antara 20 dan 30 hari. Oke. Kita run. Nah, setelah di run, semua jarak antara order date dan ship date-nya ini pasti antara 20 dan 30. Nah, di sini kita lihat ke bawah. Itu. Nah, selanjutnya
Tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 hingga 25 Desember tahun 97. Nah, query-nya select bintang from orders were lower. Kita di lower-kan karena di sini takut ada penamaan dari ship country-nya itu tidak hanya menggunakan satu format gitu. Maka kita lower-kan aja biar lebih aman. In Brazil, Italy, and ship date between tanggalnya. Coba kita run. Oke, nggak ikut yang belakang. Nah, di sini. Semua ship country-nya pasti kalau nggak Brazil ya Italia. Sedangkan untuk pengirimannya berada di antara 25 Desember tahun 96 hingga tahun 97. Oke, next. Plus, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 hingga 60 tahun. Oke. Select bintang from employees where lower city yang hanya tinggal di Seattle atau New York, maka menggunakan where in lower city, Seattle, New York, and extract year from age now, karena di sini 60 tahun, menggunakan tahun, maka diekstrak ke year, berusia, maka tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir, antara between 50 dan 60. Oke, yuk kita run. Nah, di sini kenapa kosong? Bukan karena query-nya yang salah, tetapi di sini karena memang tidak ada employee yang berasal dari Seattle atau New York yang berusia 50 hingga 60 tahun. Makanya di sini tidak ada data yang ditampilkan atau tabel kosong. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.